apa yang sedang terjadi, yaitu yang bisa saya nyatakan, sebab selama ini juga kita semua nggak pergi kemana-mana, yaitu tentang pandemi tahun 2020. Tapi sebenarnya, makanya dijudulkan pangkal dan ujung. Karena nggak ada yang tahu pangkalnya, kapan itu dimulai. Pandeminya nggak ada yang tahu. Sebagian besar orang mengatakan dari Wuhan. Tapi ada banyak yang masuk dalam WA dan catatan saya, yaitu beberapa orang diketahui di Hawaii pada Agustus 2019 sudah terkena virus itu. Dan juga sebagian di Kepulauan Salomon. Salomon di utara Indonesia atau di mana, saya kurang tahu. Nah, yang mau kita bicarakan adalah pangkalnya nggak ada, tanpa pangkal. Kapan dimulainya, kapan masuknya, nggak ada yang tahu. Dan kapan ujungnya? Semua kita berdoa untuk ujungnya, untuk selesainya. Kapan ujungnya? Nggak ada yang tahu juga sampai sekarang. Seenggaknya saya sendiri ya, tidak tahu. Saya belum mendengar gitu. Ujungnya itu yang tepat itu kapan? Nggak tahu. Nah, tapi dalam perkara ini sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan kepada anak-anaknya, hamba-hambanya, dan dunia. Apa yang diajarkannya? Yaitu hal-hal yang tidak kelihatan, tapi bisa demikian menakutkannya. Untuk apa? Untuk kita bergantung kepadanya lebih lagi. Nah, saudaraku, di dalam keadaan yang demikian, sebab semua orang ketakutan dan semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukan, maka begitu banyak timbul usaha untuk mengadakan jam doa. Dari semua kelompok ada jam-jam doa. Mulai bulan Maret saya masuk kelompok-kelompok jam doa. Dan akhirnya nggak tahu gimana. Saya mendapatkan 7 kali jam doa satu hari. Wah, saya sendiri nggak tahu apakah itu kebanyakan atau tidak. Mula-mula terasa secure. Wah, lagi-lagi doa, lagi-lagi doa. Sedang ketakutan, lagi-lagi doa. Jadi enak juga. Nah, tapi dengan berjalannya bulan, ternyata ada gangguan-gangguan. Yaitu pembantu saya mendadak melarikan diri. Pada waktu saya sedang masuk jam doa jam 9. Selesai, saya cari-cari dia nggak ada. Saya bingung juga. Kok bisa dia melarikan diri? Anaknya baik, nggak ada persoalan. Ternyata calon ibu mertuanya malam sebelumnya meminta dia pulang. Karena mereka sampai di kampung ada berita, ada virus COVID ini. Jadi sebelum COVID-nya datang, lebih baik itu anak disuruh pulang, mau dinikahin. Jadi jangan sampai COVID datang baru menikah. Oh, saya mulanya kesal, jadi saya bisa mengerti. Yang mengatakan siapa? Anak-anak kos yang dia bicara, pembantu itu. Nah, jadi segala sesuatu harus dikerjakan sendiri. Dalam 7 kali jam doa setiap pagi ini, sebentar ada telepon bunyi, sebentar ada bel di pagar bunyi, sebentar lagi ada orang antar barang, ada antar makanan. Memang banyak yang antar makanan saya, baik jadi, baik setengah jadi, baik bahan mentah. Saya juga sampai heran itu. Terus iuran RT, minta tanda tangan, tamu-tamu, saudara-saudara saya, bukan saudara juga yang mampir. Nah, juga konseli saya. Sampai akhirnya puncaknya, semua itu menjadikan saya stres. Bukan hanya stres, saudaraku. Saya juga jadi khawatir, jadi sangat takut ini. Pangkalnya nggak ketahuan, ujungnya kapan nggak tahu. Dari hari ke hari dijalani, tidak selesai-selesai. Nah, dalam ketakutan saya, ternyata sesungguhnya Tuhan itu hadir secara nyata. Suatu hari, ada tukang listrik di rumah saya. Tukang listrik datang mulai 8:30, sudah hampir jam doa saya. Dia datang. Akhirnya saya berunding sama dia, ini yang harus diinginkan, itu di ini. Tapi ternyata pertanyaannya kepada saya ini memanjang, nggak habis-habis. Jadi sampai lewat dari jam doa jam 9. Lewat lagi jam 9 seperempat. Aduh, saya marah.
Saya marahnya kepada siapa saya nggak tahu. Saya nggak marah pada tukang listrik itu, tapi saya mungkin marah pada diri saya sendiri. Kok dia nggak pulang-pulang, nggak selesai-selesai. Di tengah saya ngomel-ngomel di dalam hati dan marah-marah itu, ternyata masuk suara Tuhan kepada saya, yaitu apa? Santi sudah melakukannya. Ada satu anak kos namanya Santi. Dia dengan gitarnya itu dia melakukan puji-pujian, doa dan puji-pujian. Tapi dia terus sering memang dia menyatakan puji-pujian dan doa. Dia terus puji-pujian dan doa. Sampai setengah 10 pas jam doa saya selesai, dia berakhir. Apa yang terjadi pada saya? Saya bisa begitu damainya pada waktu saya mendengar suara Tuhan itu. Bahwa Santi sudah melakukannya. Ternyata Tuhan tahu, saudaraku. Di dalam ketakutan, di dalam kegelisahan saya. Dia tahu. Jadi dia bisa ambil orang lain untuk melakukan puji-pujian itu. Saya heran. Tapi saya jadi bersuka cita. Nah, apa itu sudah selesai? Tidak. Ketakutan dan kekhawatiran masih menghantui saya. Sampai pada dasar jurang yang saya rasakan. Pada saat itu, baru Tuhan mulai bangkitkan saya. Caranya dengan cara yang amat sangat mudah sebenarnya. Yaitu, dia menunjukkan saya. Untuk saya mulai membaca kembali. Perikop pakai perikop, angin ribut diredakan di danau. Ini kan semua orang udah tahu perikop ini. Tutup mata, tutup telinga aja semua orang udah tahu. Perikopnya angin ribut di danau. Diredakan bagaimana. Semua orang tahu, Yesus datang dan menolong. Nah, tapi ada sesuatu yang lain. Ternyata dengan alat yang lama itu, dengan perikop-perikop yang lama itu, yaitu perikop Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan akan mengajarkan sesuatu yang baru bagi saya. Yaitu, dia mendorong saya untuk membaca, dan membaca kembali. Sampai saya menyadarinya. Biasanya yang saya lihat hanya, oh, semua orang berteriak, Yesus menolong. Tapi waktu itu enggak. Baru ada yang terlihat pada mata hati saya. Yaitu pada perikopnya Matius. Di situ ternyata dikatakan, Yesus bertanya, mengapa kamu takut? Karena kamu kurang percaya. Kurang percaya, jadi takut. Di dalam Markus, intinya adalah Yesus menyatakan, mengapa kamu begitu ketakutannya? Karena kamu tidak percaya. Tadi ketakutan karena kurang percaya. Tapi begitu ketakutan karena tidak percaya. Tapi dalam Lukas lain lagi, Yesus bertanya, di mana percayamu? Berarti nggak percaya murid-murid itu kepadanya. Dan pada perikop Yohanes, baru Tuhan menyatakan, ini aku, jangan takut. Saya mulanya bingung juga, jadi saya tulis kemudian. Oh, intinya ini. Di situ saya baru melihat. Ada takut dan kurang percaya. Ada begitu ketakutan dan tidak percaya. Dan di mana kepercayaanmu? Tanya Yesus. Berarti tidak percaya. Dan ini aku, jangan takut. Saya menangkap bahwa intinya adalah antara takut dan percaya itu di sini dinyatakan terbalik ternyata. Jadi kalau ketakutan ini naik, percaya itu turun. Di mana percayamu? Dan kalau percaya itu naik, ketakutan yang turun. Mulanya saya baca ya, saya menangkap begitu aja. Tapi kemudian dia dorong saya untuk membaca satu lagi, yaitu Ibrani 11 ayat 1. Kita semua tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ayat biasa, semua orang Kristen juga tahu, juga hafal. Nah, bagaimana itu kolerasinya? Ternyata Tuhan akan mendidik saya di dalam praktek, saudaraku. Prakteknya
adalah saya selama COVID ini, saya itu kan kalau apa-apa maunya cepat. Saya berjalan cepat, apa mau cepat. Berarti kan orangnya nggak sabaran. Nah, dalam kurun beberapa waktu itu, saya tuh jatuh. Karena selalu saya keserimpet kaki saya sendiri. Jadi kaki yang kanan menghalangi yang kiri. Kalau enggak kaki kiri menghalangi yang kanan. Itu yang terjadi. Jadi kaki saya sendiri yang menyebabkannya, bukan benda-benda lain. Nah, dalam 3 kali saya jatuh itu, yang kedua parah saya, sehingga sakitnya nggak kira-kira seluruh tubuh, buat goyang sakit. Kalau berbaring nggak bisa bangun sampai 1,5 jam. Saya berjuang baru bisa bangun mau ke toilet. Itu dalam beberapa hari. Saya begitu ketakutannya, sangat takut saya, amat sangat. Semua orang pada datang ke rumah saya. Ada yang mau bawa saya ke dokter syaraf, mau ronsen, mau CT scan, mau MRI, vitamin-vitamin, salep-salep, segala obat gosokan, dan kasur dan papan yang harganya aja 700.000 sampai saya kaget-kaget. Kasur yang seperti papan. Nah, tapi saya bisa nggak mau, saya takut ke dokter. Saya takut kalau nanti dioperasi ternyata ditemukan ada syaraf yang salah dan dioperasi, saya takut kalau hasilnya itu nantinya malah bisa terbongkok-bongkok, malah bisa termiring-miring. Saya takut sekali. Karena terjadi pada beberapa orang. Nah, karena saya nggak mau ke dokter, saya nggak minum obat, saya nggak pakai gosokan, nggak pakai salep-salep itu, segala. Saya hanya tidur di kasur papan itu 5 hari, saudaraku. Tapi dalam 5 hari itu, sakitnya nggak berkurang. Saya makin takut. Dan di dalam ketakutan saya yang luar biasa, di dalam doa dan tangisan saya kepada Tuhan, Tuhan ingatkan saya akan keempat itu lagi. Jadi keempat perikop itu saya baca dan baca kembali. Terus ditambah Ibrani 11 ayat 1. Mulanya saya tidak mengerti apa sebabnya. Tapi karena saya baca bolak-balik dan saya menemukan intinya daripada pesan Yesus itu, saya jadi mulai berdoa di rumah dengan membuka mulut kencang-kencang. Tadinya saya kalau berdoa kan berdiam diri di dalam kamar. Tapi mulai itu tidak. Saya berdoa dengan berkata-kata. Ya siapa aja yang pas lewat atau pas di rumah saya, ya mendengarnya. Dari waktu ke waktu itu menimbulkan percaya saya. Masih sakit enggak? Masih. Dan setiap orang yang datang menengok, yang bilang, aduh kasihan ya begini-gini. Saya katakan begini, besok akan lebih baik. Puji Tuhan. Siapapun yang datang saya katakan, besok akan lebih baik. Puji Tuhan. Pada kesendirian saya juga saya nyatakan, besok saya akan lebih baik. Puji Tuhan. Terus, jadi saya enggak lagi meratap tangisan di dalam doa itu. Karena apa? Karena timbul percaya saya bahwa dia pasti sembuhkan saya. Karena apa? Ya karena perikop itu, 4 perikop. Ternyata Yesus bertanya begitu jelasnya. Yang mula-mulanya tidak saya ketahui. Nah, saudaraku. Ternyata memang benar. Dari waktu ke waktu, kepercayaan saya timbul. Ketakutan saya berkurang. Dan saya baru merasakan bahwa rasa kesakitan saya itu mulai berkurang. Mulanya saya nggak tahu bahwa sakit itu berkurang. Saya sendiri kaget. Sudah ada 3-4 hari, loh kok sekarang bisa jauh lebih mudah untuk bangkit bangun. Kemudian mau bergerak bisa lebih nyaman. Tapi saya terus nyatakan, besok akan lebih baik, puji Tuhan, terus menerus. Nah,
puji-pujian. Terus-menerus saya pakai buku-buku puji-pujian. Padahal suara saya ini gambreng. Saya itu nggak bisa nada tinggi, nggak bisa nada rendah. Nggak bisa mengulik-ulik suaranya, nggak bisa. Ya dengan suaranya gambreng itu, saya terus-menerus memuji dia selama masa-masa itu. Dan ternyata benar, saudaraku. Suatu kali saya merasa bahwa saya mendengar Tuhan menyatakan, 5 Juli kamu sembuh. 5 Juli? Bingung saya. Saya lihat ke kalender. Oh iya ya, saya jatuhnya ternyata 5 Juni. Jadi dalam 1 bulan, dia menyembuhkan saya. Waktu itu baru tanggal 2. Jadi saya berharap-harap ini. Saya cemas-cemas menanti. Saya berharap benar itu terjadi. Tapi kalau sudah muncul lagi di hati saya, aduh ya kalau sembuh tanggal 5. Kalau itu saya mendengar suara saya sendiri, harapan saya sendiri. Aduh Tuhan, gimana ini kalau nggak terjadi? Saya ketakutan lagi. Begitu saya ketakutan lagi, sakit saya bertambah lagi. Aduh Tuhan, ampun, ampun, ampun. Saya mengerti ternyata bahwa Tuhan itu nyata sekali. Dan saya dididik dan dilatih untuk saya sungguh percaya. Saya naikkan lagi kepercayaan saya. Saya percaya Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya percaya besok akan lebih baik daripada hari ini. Puji Tuhan. Ternyata benar. Besoknya menjadi lebih baik. Bukan menjadi baik, belum. Menjadi lebih baik. Nah, dengan berjalannya waktu, ternyata bukan hanya kesembuhan yang saya terima, tapi ketakutan, kebimbangan, dan keraguan akan masa depan saya ini. Bagaimana ini masa depan saya? Saya nggak mengerti, saya nggak tahu. Itu menakutkan saya juga. Tapi bersamaan dengan percaya saya naik, saya ucapkan terus bahwa puji Tuhan, besok lebih baik. Mulanya saya katakan, besok pasti lebih baik, pasti lebih sembuh. Kemudian lama-lama enggak, saya katakan, puji Tuhan, besok lebih baik. Ternyata yang lebih baik apa? Karena percaya saya naik, kekhawatiran dan ketakutan saya, itu yang mundur, saudaraku. Kekhawatiran dan ketakutan itu perlahan-lahan dia mundur. Apakah sekarang saya boleh berbangga diri bahwa saya sudah tidak takut sama sekali akan masa depan saya? Oh, tidak, saudaraku. Kadang-kadang iblis menggoda saya, memberikan bayangan-bayangan. Nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Tapi karena kepercayaan saya tinggikan terus-menerus, setiap kali ada bayang-bayang itu, saya bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya nggak mau bayang-bayang Tuhan. Saya mau gambaran-gambaran daripadamu dan penyataan-penyataanmu. Dan itu terjadi. Tadi pertama adalah tanggal 5 Juli akhirnya terjadi. Saya pagi-pagi, saya sudah mulai bangun, saya bersyukur, saya puji-pujian, saya belum berani bangun, saudaraku. Karena saya takut ini terjadi atau tidak. Tapi sungguh Tuhan ajaib. Saya langsung bangun, duduk saya. Kok nggak sakit sama sekali ya? Ya, langsung saya berdiri. Wah, nggak sakit. Langsung saya berjalan. Tidak sakit sama sekali. Wah, saya langsung sujud mengucap syukur. Dan benar-benar itu tidak sakit sama sekali. Dan bukan hanya tidak sakit, tapi bersamaan dengan itu, hal-hal yang tidak menentu pada masa depan saya. Saya sudah tidak pikirkan lagi. Saya tidak pikirkan. Mulanya saya mereka-reka merencana. Bagaimana coba begini ya. Coba kalau itu kita beginikan ya. Coba ini rencanakan ini untuk masa depan saya sendiri. Bagaimana? Saya pikir udah nggak ada coaching ini. Oh lebih bebas, lebih gampang ini merencanakan apa-apa. Kata saya. Tapi kata Tuhan tidak. Kalau tidak bergantung dan percaya penuh kepadanya. Bayang-bayang itu menakutkan. Dan saya sudah berjanji kepada Tuhan. Saya nggak mau bayang-bayang Tuhan. Saya mau gambaran-gambaranmu dan penyataan-penyataan.
Dan jika bayang-bayang menakutkan itu datang, cepat-cepat saya berseru, Tuhan Yesus, saya mau gambaran-gambaran-Mu dan penyataan-penyataan-Mu. Dan benar terjadi. Misalnya, ada bujukan bagi saya. Lebih baik saya cepat-cepat pindah dari sini. Pindahnya kemana? Oh, diberikannya gambaran beberapa bayang-bayang. Ternyata sudah saya lihat-lihat, wah tempat-tempat itu menakutkan juga sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir ini. Waduh, saya sadar. Langsung saya berteriak, Tuhan Yesus, saya nggak mau gambaran bayang-bayang ini. Saya mau gambaran-Mu Tuhan dan penyataan. Apa yang terjadi dalam batin saya? Dia menyatakan, jangan takut anakku. Masa depanmu ada di dalam tanganku. Dan jangan takut lagi. Melainkan percayalah. Aduh, saya sujud menangis. Saya sujud menangis benar. Benar perkataannya. Jangan takut lagi. Tapi percayalah. Dan benar. Kalau kepercayaan naik, ketakutan turun. Dan sejak saat itu, saya mencoba untuk mengubah diri saya. Untuk saya terus percaya bahwa Dia sanggup menata masa depan saya dengan baik, dengan sempurna menurut Dia, bukan menurut saya. Dan saya mau ikut rencana itu. Dan saya mulai bisa terus bersyukur sepanjang hari. Nah, inilah saudaraku, pengalaman saya. Ternyata kalau percaya kita naik, kekhawatiran dan ketakutan turun. Jadi saya sekarang tahu tandanya. Kalau ada ketakutan saya yang mulai menekan saya, menggebu, cepat saya naikkan kepercayaan saya. Yaitu saya berseru, saya berteriak, menjerit kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepada-Mu. Saya baca Ibrani 11 ayat 1. Saya baca bolak-balik dengan kerasnya. Dan sebelum saya selesai membaca, baru saya sadari bahwa semua gangguan dan ketakutan saya hilang. Kembali saya bersyukur, saya memuji Dia, dan saya percaya. Jadi, intinya daripada hal-hal yang kita nggak tahu, yang tidak ada pangkalnya, dan tidak ada ujungnya. Banyak dalam hidup yang tidak ada pangkalnya, mendadak aja datang. Dan nggak ada ujungnya, kita menanti-nanti kapan selesainya. Nggak selesai-selesai. Kelihatannya nggak selesai-selesai. Nah, apa yang harus dibuat? Ya gampang, ternyata gampang. Tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita tekun atau tidak. Yaitu percaya kita naikkan. Nanti bayang-bayang gelap dan segala sesuatu akan turun sendirinya. Kapan ujungnya dari setiap peristiwa yang kita alami? Memang nggak ada yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Tapi kembali kepada Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi nyata ayat ini. Memang kita nggak lihat. Tapi ujungnya pasti kita alami. Ujungnya pasti baik. Karena itu harapan kita. Itu bukti daripada yang belum kita lihat. Sebenarnya belum kita lihat. Dan dasarnya apa? Dasarnya iman percaya akan segala sesuatu yang menjadi harapan kita. Yang pasti baik. Meskipun kita nggak tahu pangkalnya, meskipun kita tidak tahu ujungnya. Tapi kita tetap percaya hal itu akan terjadi. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.